Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abatinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Yang saya hormati, yang kita semua teladani, guru kita, umi kita, yang insya Allah semua perjalanan dakwahnya selama ini akan terus jadi teladan bagi semua. Ustazah Hajah Bahijah Hamid, Ketua sekaligus pendiri Majelis Taklim Darut Taqwa dan Pesantren Darut Sofa, sekaligus juga Ketua Umum Forum Komunitas Ustazah DKI Jakarta. Insya Allah beliau dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan terus jadi rujukan bagi kita semua. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang ikut hadir pada majelis yang mulia pagi hari ini, Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, yang saya hormati Kiai Haji Yazid Ramli, juga yang saya hormati Rois Suryah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak, Kiai Haji Sahroni Mardani, juga Kiai Haji Didi Supandi, dan hadir bersama kita Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim. Kemudian begitu banyak yang hadir pada tempat ini yang izinkan saya tidak bisa sebut satu-satu, serta yang saya sangat hormati, saya cintai, para jamaah Majelis Taklim Darut Taqwa. Alhamdulillah, rasanya Jakarta Islamic Center hari ini beda sekali. Begitu masuk pagar kawasan, langsung terlihat bis berderet, ratusan ibu-ibu berjalan kaki tertib, rapi, dan begitu masuk ke masjid ini, lautan ibu-ibu berderet tertib memberikan pesan kepada kita semua bahwa Jakarta Islamic Center insya Allah akan makin tumbuh berkembang besar. Penandanya hadirnya ibu sekalian. Tempat ini sudah kosong hampir 2 tahun. Dan majelis ini adalah yang pertama kali mengisi Jakarta Islamic Center ini lagi. Ustazah Bahijah, terima kasih. Walaupun izinnya datangnya mendadak ya. Lebih baik mendadak dapat izin daripada mendadak batal. Betul nggak, Bu? Dan ini tertib sekali. Ibu-ibu, ini barangkali pertama kali saya hadir. Bib Jindan barangkali kita bisa lihat ini. Ini adalah pertama kali majelisnya ditata rapi, lempeng ke belakang. Memang ibu-ibu selalu bisa jadi contoh. Ya, di tempat lain nggak bisa diatur seperti ini. Ini Ustazah Bahijah luar biasa. Ketua Panitia Bu Erna, terima kasih. Bu Erna Dharma yang sudah mengatur dengan sangat rapi. Tadi Ustazah menceritakan ada 25.000 sebetulnya yang pengen hadir. Tapi terbatas. Kita ingin semua berangkat sehat, pulang sehat. Keluarga di rumah juga sehat. Kalau ada yang sakit, yang paling pusing siapa sih di rumah? Ibu yang paling pusing. Sama juga, kalau uang bulanan berkurang siapa yang paling pusing? Lebih keras nih suaranya nih. Iya, ada yang sakit yang paling pusing ibu,
ada uang bulanan berkurang paling pusing. Ibu, tadi diceritakan Ustazah Baizah sampai sangat emosional. Ustazah ini menjalankannya sepenuh hati. Karena itu kalau mengungkapkan pun dengan hati. Insya Allah setiap butir tetes air mata Ustazah adalah tanda lipatan pahala untuk Ustazah. Kita menyadari selama 2 tahun ini tantangannya besar. Selama pandemi, ekonominya susah. Tadi diceritakan para suami pulangnya malam. Tapi saya pulang malam terus, Bu. Pulang malam terus nih. Iya. Ibu-ibu semuanya, kita hadir di sini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita untuk menghidupkan sunnahnya di rumah. Hidupkan sunnahnya di rumah. Kalau tadi diceritakan sering sulit untuk bisa sholat jamaah lagi karena jam kerja yang sering tidak bersahabat, saya usul disiplinkan sholat jamaah waktu subuh. Karena insya Allah waktu subuh di rumah masih. Subuhnya jamaah. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya mungkin masih di luar. Tapi subuh insya Allah masih di rumah. Suami diajak, anak diajak, dan ibu jaga. Subuh bisa jamaah di rumah. Idealnya diajak jamaah di masjid. Tapi kalau tidak, minimal dikerjakan di rumah. Dan kita ingin Jakarta kita, keluarga-keluarganya bercahaya karena sunnahnya hidup di rumah itu. Dan kita tadi juga mendengar dari Ustazah harapan, insya Allah nanti Majelis Ta'lim Darut Taqwa bisa ikut merasakan stadion baru yang bulan depan insya Allah diresmikan. Pengen nggak ke sana, Bu? Mau nggak majelisnya di sana? Insya Allah. Doain bisa selesai Maret. Selesai bulan Maret. Memang stadion itu dibikin bukan cuman untuk sepak bola, tapi disiapkan untuk banyak event. Saya cerita sedikit ya Ustazah ya soal stadion ini. Boleh nggak? Saya dulu sering nonton pertandingan sepak bola. Kalau saya datang pertandingan sepak bola, pertandingannya jam 7 mulainya. Sampai jam 6:15, sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, terus ke balkon ke lapangan, lihat. Itu di lapangan ada 60 ribuan orang siap nonton sepak bola, tapi saya batin, ini udah pada sholat maghrib belum ya? Di mana sholatnya? Mayoritas yang nonton nggak sholat maghrib Bapak Ibu. Di jamak sholatnya. Bilangnya musafir. Musafir dari mana? Betul nggak sekalian? Kenapa? Karena nggak bisa pertandingan siang. Kenapa tidak bisa siang? Karena panas. Ini bukan di Eropa kalau siang bisa pertandingan. Di Jakarta main sepak bola jam 2 siang nggak sampai 40. Bener nggak Pak? Jadi alhamdulillah sekarang stadion yang dibangun disiapkan atap di atasnya. Sehingga siang hari bisa dipakai pertandingan. Malam hari kalau hujan bisa digunakan. Artinya nanti kalau ada majelis taklim di sana, kalaupun nanti hujan insya Allah nggak akan bubar karena kehujanan. Doakan ini semua bisa lancar sampai akhir bulan nanti. Nah nanti kalau ibu dari sana insya Allah jumlahnya bisa banyak. Tadi Ustazah cerita 25.000, tempatnya nanti bisa 82.000. Insya Allah nanti bisa banyak di sana. Kalau di sini kira-kira 10.000 nih kapasitasnya, di sini 10.000. Yang diisi sekarang kira-kira 4.000 nih yang datang. Tapi kapasitas total 10.000. Jadi nanti kita ingin tempat itu menjadi tempat
bukan saja kegiatan olahraga, tapi juga majelis-majelis. Dan mudah-mudahan nanti Beb Jendan, kalau nanti Beb Umar datang perlu majelis besar, kita bisa pakai tempat itu untuk semuanya, insya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin titip beberapa waktu ke depan ini, kita insya Allah sudah di ujung pandemi. Tapi ada Omikron tuh lagi ngintip-ngintip nih mau masuk nih. Angkanya udah mulai naik nih Omikron. Mungkin kita udah pada capek. Ini lagi-lagi protokol kesehatan. Udah capek dengernya. Masalahnya Ibu, masalahnya nih Bu, kalau virusnya itu nggak pernah capek. Kitanya capek, virusnya nggak capek. Virusnya terus saja ada. Jadi kita tidak boleh kalah sama virus. Siap? Siap menang lawan virus? Ya. Dan itu artinya jaga. Kalau kita lihat yang kena COVID sekarang, angkanya naik banyak. Tapi rumah sakitnya nggak naik. Artinya apa? Gejalanya ringan. Kalau dulu memang angkanya naik, rumah sakitnya juga penuh. Betul nggak? Kalau sekarang alhamdulillah tidak. Tapi jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena kalau yang terkena orang tua bisa beresiko. Jadi tetap hati-hati apalagi di rumah-rumah yang ada orang tua. Harus hati-hati. Yang di sini ibu-ibu muda apa tua? Ibu-ibu muda apa tua? Bu, ini ibu-ibu ini masih muda. Gini Bu, kalau saya pernah bilang gini, kalau ada orang usianya sudah banyak, biasanya disebut tua. Kalau ada orang usianya masih sedikit, biasanya disebut muda. Padahal sebetulnya bukan itu. Kalau yang dibicarakan itu masa lalu, dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, dia masih muda. Jadi kalau ceramah ibu-ibu jangan mulai dengan kata dulu. Kalau ngomongnya pakai dulu langsung ini udah tua nih. Udah tua nih. Tapi kalau bicaranya sekarang dan besok masih muda, masih ngelihatnya ke depan. Dan kita semua ingin Jakarta segera bebas dari pandemi ini, ekonomi kita bisa lebih baik lagi, majelis-majelis kita bisa hidup lagi, anak-anak bisa sekolah lagi. Salah satu masalah yang besar dialami keluarga adalah anak-anak yang gak sekolah. Betul gak Bu? Belajar di rumah itu menantang. Tapi ibu-ibu ini kuncinya. Jika ibu-ibu ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, insya Allah keluarga menjadi tangguh. Dan insya Allah pendidikan anak-anak juga berjalan dengan baik. Suami itu kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kalau ibu-ibu apanya? Kalau suami kepala rumah tangga, kepala keluarga, ibu apa? Kalau suami kepala, ibu leher aja Bu. Yang nentuin belok kanan kiri siapa? Ibu. Kepalanya nengok kanan, nengok kiri ditentukan sama leher. Jadi suami kepala tapi ibu leher. Memang ibu-ibu ini ikhlas semuanya. Didik anak-anak, ngejagain anak-anak. Kalau anak-anak ada masalah di sekolah, yang dipanggil, yang datang. Kalau anaknya juara yang disebut nama Bapak. Kalau ada masalah yang dipanggil ibu. Betul kan Bu? Kalau disebut juara, disebut anaknya siapa? Anak Bapak. Insya Allah ibu-ibu meskipun gak disebut, pahalanya nyampainya ke ibu-ibu semua. Ibu-ibu semuanya saya titip, terutama yang ada banyak kegiatan majelis, taklim, titip jaga protokol kesehatan. Insya Allah beberapa waktu ini nanti COVID-nya turun, kita bisa penuh lagi seperti semula. Amin, Allahumma amin. Dan salam buat seluruh keluarga, nanti di perjalanan pulang, sempatkan juga doakan untuk Jakarta, doakan juga buat saya. Saya insya Allah sampai dengan Oktober masih tugas di Jakarta.
insya Allah kita akan tuntaskan yang menjadi semua janji kita di Jakarta. Termasuk tempat ini, insya Allah nanti tempat ini akan diperbaiki sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman dan bagus untuk semuanya. Ustazah Baijah, terima kasih. Terima kasih telah menjadi penjaga umat di Jakarta. Insya Allah telah jadi teladan. Insya Allah majelis ini terus makin berkembang, terus dalam lindungannya dan pribadi-pribadi serta keluarga-keluarga terus terjaga untuk bisa menghidupkan semua sunnahnya di rumah kita masing-masing. Terima kasih, itu saja sambutan dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.